Jalan 5 tahun itu baru saya ngalamin yang namanya digangguin lah, boleh dibilang itu digangguin gitu kan. Pesan dong nasi goreng berapa mbak gitu kan. Tapi kok ini orang ditanya dia pesan, pas saya tanya balik berapa, kok natapnya begini gitu kan. Nggak ditolak, sayanya bener-bener itu udah bener-bener tebel. Pas mau saya tahu nggak, ini yang bikin saya tuh bener-bener itu percaya. Aduh, ini mungkin kalau dibilang kayak kisah sinetron dah. Tapi ini bener-bener nyata mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Nurman di Ruang Rimba Channel. Ini sekarang lagi ada di tempat nasi gorengnya Bang Irfan. Bang Irfan? Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Apa kabarnya mas? Baik-baik. Sehat, syukurlah kalau begitu. Yang nanya nih saya sehat apa enggak nih? Iya, sehat. Tanya dong, sehat lah. Sekarang bukan cerita buat gunung, tapi cerita tentang pengalamannya dia selama berjualan. Dulunya dia pernah berjualan di satu tempat yang benar-benar mengerikan. Nah, Irfan ini jualan nasi goreng. Bang, jualan nasi goreng di mana, Bang? Kalau sekarang sih, Ntar dulu, udah berapa tahun jualan nasi goreng? jualan nasi goreng itu dari tahun 99 ya. Kalau kurang lebih kalau sampai sekarang itu ya, sekarang berapa tahun, 2022 ya? Berarti 23 tahun. 23 tahun. Kurang lebih ya. 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun berarti umur 17 tahun lah ya. Oh, amin. Kelihatan mudanya. Tuanya sih muka. Yang bener dong. Aduh, makasih banget ini disanjung. Buat teman-teman semuanya yang belum di-subscribe, tolong subscribe, di-share, terus di-komen. Terus juga Bang Irfan juga punya YouTube. Apa namanya, Bang? Irfan spasi SOS. Irfan spasi SOS, sos. Irfan sos. Nah, langsung aja ya. Kita tanya sama narasumbernya Bang Irfan. Bang, Ya, dengan HP mulu. Cerita. apa ini ya. Coba ceritain pengalaman yang bisa bikin kita nyaman untuk merinding. Cerita serem gitu. Ya iya maksudnya. Oke. Sesuai konten. Serius mau dengerin nih? Ya iya lah. Serem nggak nih nanti di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan cerita. Tapi sebetulnya gini. Minum dulu. Minum. Tuh nggak ada mereknya sih. Ini dong ada mereknya. Coba tuh. Teh pucuk, tolong dong di endorse nih channelnya nih. Mana itu? Nih, Tunjukin tuh. udah kelihatan nih ya, nih, tolong di endorse ya. Produk andalan loh. Teh pucuk. Oke, aku minum dulu sebentar ya. Sebentar, lanjut cerita nih. Oke. Seperti yang sampean tadi tanyakan, saya tuh jualan nasi goreng itu dari tahun 99. Itu dulu tuh di tempatnya itu tepat sebelahannya itu kuburan. Serius kuburan. Dan itu benar-benar saya goreng itu ngadepnya itu ngadep kuburan. Ya, ngadepnya itu kuburan. Iya, benar-benar kuburan. Yang saya lihat itu benar-benar kuburan, cuma disekat pakai yang namanya itu kayak dibilang tembok, bukan ya. Kalau tembok itu kan jelas harus tinggi gitu. Ini enggak kayak
kayak dari apa sih, triplek ya bahasanya, itu triplek lah, kayu triplek gitu kan. Pagarnya pagar triplek. Ya awalnya sih ya kita biasa-biasa aja gitu kan. Namanya di Jakarta udah tempatnya udah istilahnya rame, dan mungkin ya lugunya saya itu mikirnya tuh nggak ada yang namanya hal-hal mistik ataupun apa gitu yang menakutkan atau apa gitu kan. Tapi itu berjalan 1 tahun itu normal setahun 2 tahun gitu kan. Kebetulan di situ tuh dulu nempatinya 10 tahun gitu kan, sebelum pindah ke tempat yang lain gitu kan. Setahun 2 tahun itu normal, nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Cuman yang pas kejadian ke jalan 5 tahun gitu kan, sebetulnya sih antara percaya atau nggak percaya gitu kan. Waktu itu bukan cuman, kalau saya sih dulu punya tetangga kontrakan itu gonta-ganti orangnya gitu kan. Maksudnya boleh ganti? Emang sampai berapa lama sih? Kalau saya kan tadi saya bilang saya di situ 10 tahun gitu kan, tapi tetangga kontrakan itu sempat ya banyak gitu kan. Misalkan si A ini cuma setahun, si B cuma 2 tahun gitu kan. Nah, ternyata di mereka itu cerita katanya nggak betah gitu kan. Terus katanya dong, kenapa nggak betah gitu kan? Kenapa nggak betah Mbak, Mas gitu kan? Ada itunya Mas gitu kan, ada apanya gitu kan? Kuburan. Ya bukan hanya kuburan, emang di situ kan emang kuburan gitu kan. Kata dia tuh pernah satu malam itu, tetangga saya ini cerita katanya yang bikin gak betah itu sebetulnya awalnya mereka nggak berpikir itu apa namanya yang buat mereka itu yang takut, yang langsung bilang atau gimana, takut atau gimana gitu kan. Nah terakhirnya itu yang bikin mereka pindah itu katanya malam-malam jam 1 itu, pas malamnya malam rebuk gitu katanya, itu didatengin sama orang tinggi hitam gitu. Tinggi hitam, udah gitu ngelangkahnya itu, ini ngelangkah itu ibarat ini bangunan ini bangunan ini tuh satu langkah gitu, dilangkahin cuma satu langkah gitu kan. Kalau kita jalan itu kan 1, 2 gitu kan. Nah ini tuh satu blek gitu, satu langkah ya gitu. Nah itu akhirnya yang buat mereka itu nggak betah. Terus kalau saya kan memang dari setahun 2 tahun di situ kan memang alhamdulillah gitu ya, nggak pernah ngalamin yang namanya hal mistis seperti itu. Nah di jalan ke 5 tahunnya itu baru berjalan 5 tahun. Baru jalan 5 tahun itu baru saya ngalamin yang namanya digangguin lah, boleh dibilang itu digangguin gitu kan. Bentuknya itu ya enggak, awalnya sampai lagi ngapain? Ya awalnya kita sih lagi jualan gitu kan. Jualan itu kan pas ya namanya orang jualan itu kadang ada ramai. Sampai jualan sendiri apa berdua? Sendiri, waktu itu pas waktu sendiri gitu kan. Waktu itu pas bener-bener sendiri jualan. Terus saya pikir gini, ini tumen-tumenan gitu kan, di depan itu kan tukang ojek. Ada tukang ojeknya itu kan. Kok ini yang tukang ojek itu nggak ada yang pada nongkrong gitu kan. Sorenya sih ada gitu kan, pas jalan jam 9 ke atas itu kok mereka pada nggak ada gitu kan. Saya pikir mungkin mereka bosan nongkrong gitu atau pindah kemana gitu tongkrongannya gitu kan. Nah habis itu hujan. Malamnya malam Kamis lagi. Hujan gitu kan. Terus ya namanya orang dagang masih lumayan banyak gitu kan. Biasanya kita nutup itu kan jam 12 kalau nggak jam 1 gitu kan. Sebetulnya itu awalnya itu waktu masih jualan itu pas hujan-hujan itu masih ada yang nemenin gitu, tetangga gitu kan. Tetangga itu kan belum masuk ke dalam rumahnya itu kan. Di samping sebelah saya itu kontrakan juga, satu tempat itu yang depannya itu kan rumah gitu kan. Masih santai-santai aja gitu kan, wajar gitu kan. Pas saya sendiri jalan jam 10:30 itu datang nih orang beli gitu kan. Ini orang beli gitu kan. Orang beli. Nah, pas beli itu ya saya layanin dong, namanya orang beli gitu kan. Jalannya sih normal gitu kan, normal aja gitu kan. Bang pesen dong nasi goreng berapa Mbak gitu kan. Merinding, gue juga merinding. Terus kalau inget-inget itu jadinya merinding beneran. Pesan dong nasi goreng berapa Mbak gitu kan. Tapi kok ini orang ditanya dia pesan, pas saya tanya balik berapa, kok natapnya begini gitu kan. Kosong sih enggak ya Mas, cuman kayak ngeliatin sayanya aja gitu kan. Ya sayanya kan kaget gitu kan. Mbak gitu kan, sampai saya tangan tuh begini, Mbak gitu kan. Baru kayak gitu kan orangnya kayak orang lamin itu satu gitu kan. 1 Mas gitu kan. Terus kemudian saya tanya dong, beres apa enggak gitu kan. Biasa aja dia Mas gitu kan. Gitu. Terus dia nanya-nanya, Mas bau amis enggak sih gitu. Ih. Beneran deh. Mas bau amis enggak sih gitu kan. Bau amis Mbak gitu kan.
Kok jadi merinding? Bau amis nggak sih? Emang apa mbak? Emang mas nggak ngerasa bau amis gitu? Enggak. Mungkin karena efek hujan kali ya mbak. Makanya jadi saya nggak nyium atau apa gitu. Ah yang bener mas gitu. Iya serius gitu. Emang kenapa mbak gitu? Udah mbak duduk dulu deh gitu kan. Tapi nggak mau duduk. Nggak mau duduk dia mau diri aja gitu kan. Saya juga istilahnya aduh udah mana jam lagi hujan-hujan gitu kan, 10:30 nggak ada orang, ini bener-bener gak ada orang, bener-bener gak ada orang. Dan itu hujannya tuh hujan bener kayak hujan itu hujan yang dibilang rintik-rintik banget tuh enggak, dibilang deras banget itu enggak gitu kan, nanggung gitu kan. Jadi aduh gimana ya, namanya nggak dilayanin orang udah pesen gitu kan, dilayanin. Tapi gimana sih kalau orang kedatangan begitu kan, pasti kita ngerasa ya namanya kita ditemuin sama makhluk astral begitu kan, kita kayak imun tersendiri, tubuh kita kan kayak nolak gitu kan, kok bulu kuduk saya berdiri gitu kan. Ya saya cuek aja dong, layanin gitu kan. Thomas bikin tuh ya? Iya saya bikin gitu kan, goreng udah di depan mana kuburan, hujan pula sendiri 10:30 gitu kan. Saya tuh goreng itu sambil lihat-lihat ke belakang gitu kan, masih ada apa enggak gitu kan, masih ada enggak nih orangnya nih, si mbaknya nih. Tapi dia tuh kayak gini, bener-bener ngeliatin, melototin gitu kan. Gimana sih, aduh kayak orang ya kita, aduh pokoknya waktu itu tuh bener-bener ini beneran orang apa enggak sih, kita masih bener-bener kayak enggak percaya atau percaya gitu kan, ini bener orang enggak sih gitu kan. Dalam hati sih udah jangan gitu kan. Tapi yang namanya kita orang udahlah fokus nyari duit, ya lillahi ta'ala aja lah gitu kan. Entah itu bener-bener manusia atau enggak, yang penting dapat nasi goreng, kita kan lagi jualan gitu ya, kita layanin aja gitu kan. Pas udah hampir jadi nih, hampir jadi gitu kan. Terus dia datang nih, dia datang ngedeketin saya lagi goreng gitu kan. Dia jalannya tuh gimana ya? Gimana sih mas jalannya gitu kan, nggak ngambang. Kita sih nggak merhatiin dia jalannya, cuman pas ujuk-ujuk kok udah di samping gitu kan. Mas itu bikin berapa? Lah saya kaget dong. Saya kaget gitu kan, pas saya nengok ke sini kan kayaknya tadi kan masih ada gitu kan. Pas saya nengok ke sini kok dia udah di sini gitu kan, di samping saya gitu kan, nanya, Mas itu bikin berapa? Bukannya Mbak pesannya 1 tadi? Emang iya ya? Lah, Mbak gimana sih? Kan tadi Mbak sendiri katanya 1 gitu kan. Kalau saya pesannya 2 boleh nggak? Boleh, pesan 10 juga boleh ya, saya bercandain waktu itu gitu kan, saya bercandain. Aduh Mbak gimana sih, jangan kan 1, namanya kita orang jualan dibeli 10 malah senang gitu kan. Ini beneran mas, nggak bohong. Iya emang apa Mbak? Nggak napa-napa. Tapi mas beneran nih nggak bau amis? Emang apa sih Mbak? Tadi nyanyi gitu terus, bau amis gitu kan? Emang kenapa bau amis kenapa Mbak? Ya saya nanya aja sama masnya gitu, bau amis apa enggak? Enggak Mbak, emang apa tadi saya bilang mungkin karena hujan jadi nggak kecium bau. Apalagi ini saya goreng nih, kena bumbu nasi goreng jadi nggak kecium bau amisnya gitu kan. Tapi kan bau amis itu kan lebih ini mas, lebih ringan katanya. Tapi mas nggak nyium beneran nih. Aduh mbak nanyanya gitu terus dari tadi gitu, saya bilang gitu dong. Tapi di hati tuh udah bener-bener aduh bukan deg-degan lagi deh waktu itu, beneran orang atau enggak gitu kan. Saya sedikit-sedikit ngelirik ke bawah gitu kan, ini napak apa enggak nih orang gitu kan. Memang bener pakaian putih, bener putih gitu kan, bajunya baju warna putih. Masih gitu ingat kan. Mukanya mas? Kalau inget sih ya Temaram gitu ya waktu itu kan, memang lampu neonnya kalau ini gede kali ya. Itu lampu neonnya kan, kita lampu neon yang panjang nih, neon nanggung bener. Itu kan terangnya terang kurang ini gitu kan. Ya kita pikir cuman lahan sedikit, nggak mungkin kita terlalu terang banget gitu kan. Ya kita nggak terlalu merhatiin wajahnya, orang dia ngeliatin gini aja kita udah takut gitu kan. Apalagi saya ngeliatin bisa kan gitu kan, pas dia baru datang beli aja, saya tanya dia melotot begini aja, aduh di situ udah deg-degan gitu kan, udah feeling aja gitu kan. Susana gitu. Iya benar. Susana masih mending mas. Susana masih mending. Cakapan Susana lah. Aduh, bener-bener deh mas. Terus jangan sampai gitu kan, jangan sampai gitu kan nemuin lagi kayak gitu kan. Nah terus lanjut. Ya terus pas sudah di samping dia nanyain bau amis, kenapa sih orang nanya bau amis terus gitu kan.
Pas nggak lama kemudian baru tuh kecium. Bener nyium sampean? Bener kecium. Beneran ini bau amis. Anjir gitu. Anyir gitu kan. Anyir. Aduh ya Allah, Mas sambil merinding beneran. Gua juga berhenti. Beneran merinding gila. Kok beneran bau amis, bau anyir gitu kan. Saya mau ngomong tadi udah bilang enggak gitu kan. Kalau mau bilang sekarang takutnya pas saya ngomong nanti dia ketawanya gimana, kita ngebayangin aja udah aduh ngeri banget ya. jangan sampai ketawa gitu kan. Waktu itu saya bener-bener waktu goreng itu mau saya tinggalin saya mau teriak gitu. Tapi emang gitu. udah berasa banget ya? Berasa, bener-bener berasa gitu. Di sini tuh, di sini mah udah tebel nih. Nih yang namanya punggung ini, baklaknya nih udah tebel. Bener-bener udah tebel. Aduh gimana ini, dilayanin apa enggak gitu kan. Lari kali ya lari gitu kan. Teriak aja kali ya. Kalau misalkan saya teriak, ntar orang pada keluar semua. Kalaupun teriak juga orang mungkin juga malas keluar, orang ini lagi hujan gitu ya. Mau nggak mau lah kita paksain jualan aja gitu kan. Namanya kita udahlah positif thinking aja gitu. Namanya jualan nyari duit gitu. Tapi dibalik kita pikir positif thinking, kok ini baunya makin gitu, bau amis itu kok makin yang aja makin iya. Makin gitu, makin kecium banget gitu ya. Makanya tadi saya mau bilang gitu kan, mau ngomong bau amis tadi saya bilang bau amis. Kok sekarang cium baunya, aduh gimana ini. Tapi dia posisinya itu tetap ngeliatin, tetap fokus ke sampean. Mending fokusnya ke penggorengan nasi goreng. Biasanya kalau orang normal beli kan ngeliatnya gitu. Kita tuh tangan lagi goyang-goyang begini, dia itu kan ngeliatin. Itu enggak, bener-bener ngeliatinnya ke saya gitu lah. Saya kan gimana ini enggak tebel ini, diliatin, diplototin gitu kan. Nah udah enggak lama kemudian dia saya bilang tuh, Mbak pengen tinggi ya Mbak, diri mulu saya bercandain. Pengen tinggi tuh Mbak. Enggak duduk gitu. Setahu saya perempuan kalau udah tinggi itu udah mentok deh Mbak. Duduk dulu deh Mbak biar nggak capek gitu kan. Tapi saya ngomong begitu tuh bercandanya itu bercanda istilahnya kayak buat apa ya? Ngilangin rasa apa namanya? Bener takut, satunya takut, keduanya istilahnya tadi bener-bener pengen teriak itu sebetulnya Mas. Bener-bener pengen teriak gitu kan. Ya gimana sih orang didatengin begitu sendirian posisinya gitu kan. Udah gitu apa namanya pas kondisinya hujan begitu sumur umur lagi, aduh pokoknya kalau jangan sampai lagi deh gitu kan. Tapi ya buat pengalaman ini ya, buat pengalaman aja sebetulnya. Kalau memang ketemu kayak gitu sih katanya gitu kan, katanya orang pintar kan mereka malah nanti kalau balik lagi ke dunianya dia kan nanti dia disiksa atau diapain. Saya pernah dengar kata-kata seperti itu gitu kan. Udah gitu dayanya dia nanti hilang gitu kan. Tapi ya namanya orang baru seumur-umur lagi jualan sendirian, kondisinya hujan, depannya kuburan, walaupun itu kuburannya keluarga gitu kan, ya tetap aja lah serem gitu kan. Walaupun katanya kita makhluk lebih mulia dari dia, tapi kan bener gitu dong, mengerikan gitu kan. Nah udah gitu nih, yang bikin yang seremnya lagi itu apa Mas? Dia kan minta dibungkus nih. Aku tanya nih Mbak dibungkus atau di sini gitu kan. Dia malah balik nanya, Mas kalau aku makan di sini nemenin Mas boleh nggak? Aduh gimana ini, namanya orang beli ditolak itu kan nggak boleh gitu. Dalam hati gitu kan, gimana ya? Nggak apa-apa Mbak, tapi jawab saya nggak apa-apa itu ya karena masih apa ya? Menghargai masih satu ya, saya pikir namanya orang belilah raja gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa ngabang kita jawabnya gitu kan. Namanya takutnya kita prasangka buruk, kita udah nyangka begitu dia tuh bener-bener orang, nanti gimana gitu kan. Mau nggak mau ya udah Mbak, kan tadi kan pesen satu nih. Dan dia bercandain katanya kalau pesen 10 boleh atau enggak gitu kan. Udah pesen satu nih gitu kan. Makanlah di situ. Bener makan di situ gitu kan. Tahu nggak Mas? Duduk, bener-bener duduk gitu kan. Tapi kayak gini jalannya, seret gitu langsung gitu kan. Saya sih nggak terlalu merhatiin dia duduknya gimana pas jalannya tuh, pas sekilas dia putar balik badan itu langsung kayak cepet gitu. Itu yang nambahin saya tuh, aduh ini beneran dia udah bener bukan orang nih kali ya, bukan orang gitu kan. Jadi gimana sih? Kayak gitu. Kalau orang kan ketahuan gitu ya, istilahnya bunyi bangkunya gitu tuh enggak bunyi bangkunya. Kalau kita misalkan buruk gitu kan, buruk gitu kan pasti ada bunyi gitu, itu enggak harus gitu kan. Nah pas udah saya sandingin, tapi dia tetap ngotot. Makanya pas sampean taruh nasi gorengnya ke meja, tangan ada, tangan begini ada, tapi ya gitu pakainya kan dia apa ya, aduh
Daster. Ini memang bukan daster tapi putih, tapi bukan daster bentukannya bukan kayak yang daster kayak yang di sinetron itu tuh, Ya, enggak. bukan susana. Bener bukan yang kayak yang dibikin orang kelihatan kakinya enggak apa namanya gitu, tangannya enggak kelihatan. Enggak, ini mah tangannya bener kelihatan gitu kan, bener-bener putih gitu. Gamis bukan? Ya sekilas kayak gamis gitulah, bajunya gitu. Saya lihat tangannya gitu kan, aduh ini tangannya bener-bener putih gitu kan, putih banget nih orang gitu kan gitu. Tahu nggak, setelah dia tuh duduk mau makan, saya duduknya di mana mas? Aduh ya Allah, saya duduknya tuh ngejauh, bener-bener duduknya tuh di luar. Misalkan dijualan di sini nih, duduk di sini saya ini ya dia makan di sini, saya ininya nunggunya di mana tuh? Di pangkalan ojek cengkol. Tuh di kan depannya pangkalan ojek cengkol namanya. Tuh saya nunggunya tuh di situ, duduk di situ sengaja gitu kan. Sengaja. Nah ditambah untungnya tuh ada tuh beberapa motor lewat gitu kan, ya namanya orang motor lewat kan istilahnya nggak tahu di dalam itu ada yang makan atau enggak gitu kan. Nah lama gitu kan, gitu saya sambil nengok gitu kan, oh masih ada gitu kan. Enggak, pas dia makan kedengeran. Kalau orang makan kan biasa kan enggak kedengeran sama sekali, enggak sama sekali nggak kedengeran. Tapi tetap saya tengok gitu kan, saya nengokin dikit-dikit gitu kan. Ya namanya orang udah takut gitu kan. Kata saya gitu, udah hujan nggak berhenti gitu kan. Saya ingat banget waktu itu hujan itu berhenti jam 12 kurang 10 menit kalau nggak salah. masih itu baru berhenti hujannya ya. Nah pas lagi dia makan itu kan, saya nunggu di pangkalan ojek itu, saya sambil ngeliatin gitu kan, ini orang masih ada nggak gitu kan. Kok ada gitu kan. Kadang itu kan gerobaknya tuh agak sedikit kayak ada apa sih, ganjelan itu pakai batu bata gitu kan. Nggak ada rodanya tapi pakainya batu bata ditaruh di atas. Nah kalau kita nengok kayak gini kan kelihatan tuh. Saya lihat oh masih ada gitu kan. Kadang saya sambil lihat kayak gini, oh masih nggak ada. sampai begini kelihatan nggak kakinya? Kalau kakinya kan kita nggak kelihatan, dia kan mungkin diselonjorin ke depan gitu kan, namanya di bawah meja bisa diselonjorin ke depan, tapi yang kelihatan cuman si bajunya itu, oh masih kelihatan gitu kan. Saya tengok sedikit gini, oh ya masih kelihatan rambutnya, tapi rambutnya lurus, bener lurus. Rambutnya itu bener-bener lurus gitu kan. Tahu nggak, pas saya habis nengok kayak gitu, dia bilang dong, mas nasi gorengnya enak gitu kan. Aduh makasih mbak gitu. Besok-besok saya kesini lagi gitu, pengen pesan yang banyak gitu kan. Waduh, dalam hati saya nih orang, ini bener-bener orang nggak? Kalau orang alhamdulillah deh, kalau bener istilahnya dia tuh bilang enak dan mau balik lagi gitu kan. Tapi kalau bukan orang, dalam hati saya udah cukup sekali aja gitu kan, ini aja udah merinding gitu kan, udah bulu kuduk udah berdiri banget gitu kan. Nah, yang bikin saya itu tambah seremnya itu lagi atau dia tuh makan lama. Itu yang pertama, itu makan lama. Yang keduanya apa? Pas dia mau ini, apa sih namanya? Kalau orang habis makan, kadang ada orang makan itu kan ada yang nggak habis atau ada yang habis gitu ya. Dia tuh nggak habis sedikit, tapi kayak ada sedikit apa sih, kayak bukan ludah ya, apa ya? Kayak cairan gitu, liur ya, pas kita gitu kan. Tapi sebelum itu saya tahu itu dia ninggalin kayak gitu kan, dia tetap normal bayar gitu kan, mas berapa gitu kan. Waktu itu kan saya jualan itu apa namanya 5.000 gitu kan. 5.000 mbak, murah banget mas gitu. Kok murah banget nasi gorengnya? Ya emang pasarannya segitu mbak, saya bilang gitu kan. Masih 5.000. Iya gitu kan. Tapi saya jawab 5.000 itu saya masih di pangkalan itu saya duduknya gitu. Dan dia gitu, tahu nggak mas dia bilang apa? Kesini ngapa mas gitu? Ya Allah, pas dia bilang kayak gitu, mas kesini ngapa mas? Masa ya duduknya jauh banget, jam 12 malam bro. bener kan? Saya bilang itu, ya Allah merinding gua goblok. Lu merinding juga ya? Jamnya udah hujan gitu kan. Itu kan jam berapa ya? Dia jam 11. Nah jam 11 itu kan dia datang itu kan, yang pas hujan itu kan jam setengah 11, itu nggak lama kemudian dia datang itu kan. Nah yang pas jam 11 itu, ini denger kali ya kita omongin ya? Apanya? Enggak lah, mungkin. Udah istilahnya udah lama. Ya, jangan sampai lah mas. Kali aja nonton dia. Amit. Jangan sampai. Cukup sekali aja gitu kan. Nah, dia bilang gitu, kesini dong mas, kesini dong mas gitu kan. Apa namanya? Kok duduknya jauh banget gitu kan. Dari situ udah saya mau nolak. Nggak enak gitu kan.
nggak ditolak sayangnya, bener-bener itu udah bener-bener tebel. Yang namanya bulu kuduk itu Kaki. Ya saya namanya gimana ya, udah merinding gitu kan, udah ditambah dong. Saya jawabnya aja agak sedikit kayak kaku, terpaksa gitu kan, nggak dijawab, orang nanya gitu kan. Dijawab juga, entar benar-benar saya suruh duduk di sampingnya nanti. Tapi itu matanya itu loh, Matanya tetap ngeliatin gitu. ngeliatin sampai melotot gitu. Iya. Orang misalkan kalau ngeliatin itu kan ketik gitu. Itu enggak sama sekali. Melotot bayi gitu. Saya nggak mau nginget itunya, Mas. Terus. Saya nggak mau nginget itunya deh, beneran udah. Terus Gila. Ini kalau bukan buat pengalaman aja ya. Tapi satu yang saya pegang gitu kan, saya tetap baca gitu kan. Saya memang nggak hafal yang namanya ayat kursi, tapi saya bisa baca istilahnya kayak kul huwallahu alhamdulillah, binas, pokoknya doa makan lagi. Gila, yang ada juga dia ketawa lagi dengar saya baca doa makan gitu kan. Pokoknya sebisanya saya baca gitu kan, gitu. Tetap saya baca gitu kan. Tapi normal aja, dalam artian normal, dia makan tetap gitu kan, nggak kayak orang kedengeran gitu, orang makan orang dia pelonang gitu kan. Itu nggak kedengeran. pas makan kerupuknya Nggak kedengeran sama sekali. Ya namanya mungkin karena saya duduknya agak sedikit jauh gitu kan gitu. Tapi kan walaupun agak sedikit jauh itu nggak jauh-jauh banget, namanya orang makan biasanya kan sendok sama piring kan beradu kan agak ada kayak bunyi gitu kan. Apalagi kondisi sepi kan. Iya gitu kan. Itu tuh normal, kayak nggak ada bunyi, senyap gitu makan kayak ini. Dalam hati saya juga bilang ini orang makannya cantik banget gitu kan, halus gitu kan, gitu kan, mannernya cakep gitu kan, perempuan gitu. Mungkin apa ini kali ya. Nah waktu itu kan saya mikirnya nggak yang terlalu macam-macam banget, pasti dia makan gitu kan. Mungkin dia memang tipe makan, namanya orang makan kan ada yang rapi gitu, mungkin dia tipikal rapi kali gitu kan. Tapi itu tadi pas sudah bilang katanya, Mas ini dong duduknya jangan jauh. Kok duduknya jauh, dari situ tuh udah. Mau nggak mau dong saya akhirnya nyamperinnya sih nggak dalam arti nyamperin duduk bareng gitu kayak sebelah gitu kan. Tapi saya duduknya itu di teras kontrakan tetangga saya. Dilalahnya gini loh Mas, dilalahnya. Aku dari dilalahnya saya nggak bisa istilahnya ketok-ketok pintunya tetangga. Dan udah gitu tetangga nggak keluar sama sekali. Bayangin bener-bener tetangga nggak pernah keluar, kayak mereka tuh kayak bener-bener kayak orang disirep gimana sih, tidur pules gitu. Waktu itu saya mikirnya gini, kalau saya ketok pintunya mereka juga ganggu gitu mungkinnya gitu, dalam hati saya gitu mikirnya. Tapi kalau orang misalkan kitanya nggak terlalu yang gimana otomatis kan, kalau kita masih dalam artian kitanya masih nggak terlalu terpaku gitu atau apa kayak punya rasa apa, pasti kan ketok pintu gitu kan. Ini tuh nggak sama sekali. Dilalah itu tetangga saya juga sampai besoknya cerita sama tetangga, pengen nampolin lu kenapa, lu bukannya keluar lu semalam, memang kenapa? Semalam gua didatangin orang begini. Yang bener lu, iya saya bilang gitu. Kenapa lu nggak teriak lu? Ya gimana mau teriak, saya bilang gitu. Susah lah, orang lagi ininya dilalah aja nggak ngebleng dalam artian nggak ketok-ketok pintu, nggak kayak mau dibilang teriak itu, kayak ngebleng gitu, kayak udah gitu kan, kayak diiniin gitu kan, disirep gitu kan, udah. Tapi kita masih dalam artian masih bisa masih bisa kayak pikiran normal gitu, normal kitanya, satu sisi itu normal, tapi di sisi lain kitanya kok kayak mau maju kok kayak ada remnya gitu kan, gitu kayak nggak bisa berat gitu kan, apa yang dia bilang itu kita kayak nurut gitu kan, tapi di sini tetap detik dulu gitu, normal lah, manusiawi lah gitu kan, namanya manusia kan pasti ada jiwa kayak gitunya kan, gitu kan, setakut apapun gitu kan. Ya itu tadi, pas dia udah bilang gitu, saya duduknya itu di teras, tetap dia posisinya pas ngeliatinnya begini, siapa yang nggak serem coba? Saya sih ngeliatinnya sambil beginilah. Iya Mbak, saya nggak natep sama sekali, tapi dia yang natepin saya terus. Dia ngeliat mulu? Iya, ngeliat mulu. Itu yang bikin, aduh. Udah nih, nah terakhirnya setelah makan, dia normal bayar, bener-bener bayar, kembali, uangnya 10.000 saya kembaliin dong. Pas mau tahu nggak, ini yang bikin saya tuh bener-bener itu percaya. Aduh, ini mungkin kalau dibilang kayak kisah sinetron dah. Tapi ini bener-bener nyata Mas. Dia bayar nih 5.000 gitu kan, aduh gue juga minimal bilang dia blok. Pas dia udah bayar 10.000 masa kembaliin, apa Mas kejadiannya apa? Dia tuh nggak ada.
Nggak ada, beneran nggak ada, Mbak. Saya baru ngomong gitu, Mbak. Nggak ada, beneran nggak ada. Nah dari situ baru tuh tetangga saya segedor pintunya dari situ. Keluar dia. Saya gedor, tapi saya nggak cerita. Saya, ada apa mas? Nggak ada apa-apa. Temenin lah gitu. Saya iseng aja ini gitu kan. Nah besoknya itu yang tadi saya bilang saya baru cerita. Nah itu bekas makanan itu sampai. Nah itu yang tadi makanan itu, mungkin dia yang bilang-bilang amis-amis itu kali ya. Tapi itu memang berbau amis. Enggak, yang sampai lihat itu apa? Yang kayak cairan gitu kan, cairan. Ya. Tapi bukan warna putih. Apa ya, kayak kental, kayak apa? Ingus gitu kan, tapi warnanya hijau. Itu kali ya yang dia bilang amis-amis apa gitu. Itu orang aku aja apa? Saya ambil piringnya, benar-benar saya nggak berani kayak ingus yang biasa kayak hijau gitu. Iya, ingus beneran. Dalam hati saya gini gitu kan, ini kali ya yang dibilang dia itu bilang mas nggak nyium bau amis. Darah zombie. Itu kali, itu mas beneran. Ini cukup ya, cukup istilahnya. Aduh, jangan sampai sekali lagi. Ya, ini boleh minum nggak sih? Boleh lah. Ya, teh pucuk jangan lupa nih di endorse nih ya. Buat ngilangin rasa ini ya, apa namanya? Merinding. Dari situ tahu nggak mas? Oh, tuh langsung buru-buru nutup. Langsung nutup. Nutupnya apa mas? Itu tak beresinnya biasanya nih kalau diberesin kayak tempat telur, tempat mie ataupun tempat sayuran biasanya saya ikat kalau yang masih ada sawinya gitu kan, masih ada kol gitu mas. Saya ambil, saya taruh aja di dalam apa namanya, di dalam gerobak, bruk gitu kan. Saya nggak berani tidur. Saya nggak berani tidur di kontrakan. Nggak berani tidur. Saya nyamperin tempat kakak saya. Saya numpang tidur tempat kakak saya. Beneran. Tapi nggak cerita. Nggak cerita. Dia juga nggak nanya. Nggak nanya. Tapi dia cuma bilang gini, tumben lu kesini gitu, nih hujan-hujanan lu, kenapa lu napa? Pengen aja biar tidurnya ramai. Saya iseng istilahnya kalau tidur hujan-hujan sendiri gitu kan. Apalagi kuburan gitu kan. Udah dia sebatas itu nanyanya gitu kan. Udah saya nggak cerita tadi habis didatengin ini dia nggak cerita. Orang baru ingatnya aja udah, aduh. Tapi ada satu sisi baiknya mas. Apa tuh? Kata orang kan katanya kalau didatengin gitu kan jualannya jadi rame. Beneran besoknya. Rame banget. Bukan rame banget lagi mas. Orang beli semua. Iya. Dan tahu nggak mas? Itu yang biasanya tadi orang biasanya nggak sabaran kalau lagi ngantri, itu dilalah orangnya rapi. Anteng. Itu bukan orang mas. Gimana bukan orang? Orang itu langganan saya. Kirain yang dia aja. Langganan. Itu kondisi udah normal. Maksudnya itu pangkalan ojek juga ramai sampai malam sampai jam 1. Biasanya kan itu tempat buat ya begitulah buat nabok gitu sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu normal. Tuh dilalah itu malam itu iya. Tapi dalam hati saya kemarin gitu kan pas jualan lagi rame dilalah. Kenapa sih kemarin kalian nggak pada datang gitu? Pas jual rame itu sendiri juga. Sendiri sendiri. Nggak berani-beraniin aja tuh ya? Ya tetap aja beraniin gitu kan. Maksudnya kan dalam hati saya pikir nggak mungkin dong orang didatengin 2 kali gitu kan. Aku ya namanya jualan normal aja gitu kan. Nggak mungkin lah dia tuh iseng mau datang lagi gitu kan. Walaupun dianya bilang katanya mau pesen 10 atau apa gitu kan. Tapi bisa aja mas. Sebetulnya ntar di sini udah. Jangan sampai dong namanya. Enggak lah. Kalau di sini saya teriak beneran. Nah gitu mas ya ceritanya. Tapi memang bener, saya sih percaya antara percaya nggak percaya. Katanya kalau didatengin begitu, yang penting kitanya itu jangan apa ya, maksudnya jangan takabur. Satu, yang kedua jangan ngeliatin kitanya takut banget gitu kan. Kalau kitanya terlalu kayak gitu ya nggak tahu ya di belakangnya gitu kan. Tapi kan namanya orang baru seumur umur gitu kan. Ya. Tapi selama 5 tahun sampai jualan tuh ya? Iya, jalan 5 tahun itu. Yang kata tetangga itu pernah didatengin orang tinggi gede hitam gitu nih, yang 1 langkah itu. Saya kan dari situ kan sempat gak percaya gitu kan. Gak percaya, tapi kalau dibilang gak percaya memang tetangga saya dulu tuh gonta-ganti orangnya. Orangnya. Gonta-ganti. Yang punya kontrakan kan. Iya, sedangkan saya itu di situ bertahan sampai 10 tahun. Gitu. Lah saya aja tidur itu istilahnya itu adu kepala sama yang
di dalam kuburan itu. Iya. Bener-bener adu kepala, cuman pembatasnya tembok. Tembok. Iya, tembok. Iya. Tapi kalau tetangga saya kan enggak. Iya, jauhan ya. Iya, dia agak sedikit ada space gitu kan, agak sedikit mencorok ke dalam dikit gitu kan. Nah kalau saya bener-bener tuh, udah gitu satu ruangan lagi. Satu ruang gimana? Satu ruangan, cuma satu petak. Satu petak itu dibagi kayak buat dapur, tempat tidur sama toilet. Nah udah gitu tahu nggak masih lebih seremnya apa? itu yang namanya airnya itu sumur. Itu sumurnya di dalam kita, di dalam tempat tidur kita. Gimana sih maksudnya? Jadi satu petak itu, ruangan satu petak itu tempat tidur, toilet, dapur, tengah-tengahnya tuh sumur. Lah, sumur mas, beneran nggak percaya? Beneran itu mas sumur. tapi Dalam lagi. buat ngambil air. Iya, buat naruh sanyo itu, mesin sanyo. Dan itu sumurnya tuh nggak 2-3 meter ya. Iya, tahu. 6 meter. Nah, iya, kalau sumur itu emang Dan 6 meter masih dibor lagi pakai itu pipa yang buat itu air. Iya. Beneran itu mah beneran sumur. Masih ada sumur. Masih ada sampai sekarang. Aduh, ampun. Kalau nggak salah itu sekarang buat pembuangan itu. Apa? Pembuangan itu. Manusia biadab. Iya. Buang situ. Iya. Buat buangin kolam itu si namanya orang nampung lah. Di situ banyak orang biadab. Ya bercanda. Enggak, buangin itu orang apa sih namanya kalau nabung di toilet. Oh, buat pup. Jadi gitu man. Itulah cerita seru apa buat saya sih seru juga gitu kan, seru sekaligus kayak saya nggak mau bilang menantang deh, nggak mau saya, cukup gitu kan, cukup aja gitu kan, jangan sampai lagi gitu kan. Tapi kalau sekarang betul lagi tuh sama bener teriak asli bener teriak saya. Oh pantas sampai kalau saya ledekin gitu takut mati. Ya emang iya. Sering gue ledekin. Makanya kan tadi saya bilang nih ayam bakar nih kalau nggak jualan, nih ayam bakar Paing kalau nggak jualan bener gua tuh agak sedikit kayak Parno. Sedikit info ya. Jadi temen jualan sampingan. Bangke kalau dia nggak jualan itu ya gue bilang nih bangke nih ya. Padahal dia yang sering nggak jualan. Nih mohon maaf, padahal saya yang sering nggak jualan, tapi ketika dia nggak jualan, kalau saya nggak jualan bodo amat, saya nggak mikirin ya. Bodo amat dia mau jualan sendiri atau enggak, tapi giliran dia nggak jualan ya yang bakar Paing, aduh. Oke. Ceritanya asli bener bro. Serem. Tuh kameramen gue aja pengen merinding. Asli. Ini gue cuma bertiga sini. Ini jam berapa? Jam berapa ini? Jam 1 lagi orang main. Jam 2. Gue ingin cerita beginian yang konten doang. Bela-belain nih buat kalian semua nih. Itu pengalamannya Bang Irfan ya. Asli. Gue kagak tahu tuh ceritanya tadi sebenarnya tuh. Belum cerita, nggak ada briefing langsung kita. Serem asli gue. Dan selalu tahu tempat nasi goreng jengkol itu emang terkenal dari dulu. Memang depannya benar-benar ada makam keluarga. Gitu. Sebenarnya nggak serem. Bukan depannya ya, Saralat, sampingnya. Depan sama samping tuh beda. Depannya juga memang ada lagi. Depan makam ya? Depan makam. Saya tuh yang sampingan makam tuh, sebelahan tuh sama makam jualannya. Nah depannya ada lagi. Iya, depannya. Belakangnya ada lagi. Ada. Masjid itu makam? Bukan masjid, itu yang gardu listrik. Gardu listrik itu mau makam juga yang ke belakang dikit yang mau ke masjid. Oh, itu kan. Itu makam belakangnya. Itu juga serem banget itu. Aku nggak tahu itu. Nggak pernah ke situ. 3 makam keluarga di situ. Ya mungkin itu ini apa yang salah satu dari makam itu nyamperin dia mau nyobain, sekedar nyobain. Dan dia bilang enak katanya. Aduh, ya Allah. Nasi goreng Bang Irfan terkenal enak di sini. Dan lo kalau ngelihat yang ngantri itu ampun dah. Itu lagi masak, tuh harum nih. Nah itu dia datang tuh dia. Amin. Aduh, jangan mas. Orang. Awas nih ya. Belakangnya dia nyusul ini. Enggak, jangan. Mungkin dia kali masih bisa sampai lari sampai sekarang kali ya. Nemenin. Nggak numpukin ini aja, bukannya kalian nongol di sini. Amit mas, jangan. Mas, saya mau shoot. Gitu. Jangan. Itu benar-benar bukan apa ya, maksudnya. Aduh, cukup ini aja lah. Itu buat pengalaman. Jadi kalau orang jualan, orang berniaga itu nggak dipikir kayak seenak yang kalian lihat gitu.
banyak itulah bagi yang sampai malam kayak gini nih. Gitu. Pokoknya ada serunya, ada lucunya, ada seremnya, bahagia sedih semua tuh ada. Satu lagi boleh nambahin nggak sih? Boleh. Nih ya, bagi warga nih ya, kalau lingkungannya ada orang jualan itu harusnya berterima kasih. Karena orang jualan itu bisa jadi security yang tidak perlu dibayar. CCTV Bener nggak yang sih? hidup. CCTV hidup, bener nggak? Betul. Kalian tidur tuh nyaman, kita yang di luar gitu. Makanya beli dong ayam bakar sama nasi gorengnya. Mampir nih. Mampir di nasi gorengnya Bang Irfan. Di GoFood ada nasi goreng Bang Irfan. Bukan GoFood. Gimana? Grab. Di Grab. Sama Shopee. GoFoodnya nggak Sama diurusin Shopee. sama dia. Sama Shopee. Grab foodnya Bang Irfan, Shopee-nya Sama nasi goreng Bang nasi Irfan. goreng juga. Bang Irfan. Pakai P ya, bukan pakai F. Irfan, bukan Irfan. Kalau Irfan itu Ariel. Ariel. Tapi aku ada yang bilang mirip Ariel tau. Bukan lu, ada lagi. Gila, Bukan. bener. Enggak, senior gua ada namanya Irfan, dipanggilnya Ariel. Oh gitu, aku bikin. Tapi aku sekilas kayak Ariel tau. Ya, jangan lupa mampir-mampir ke nasi gorengnya Bang Irfan. Ya. Punya apa YouTube ya, Mas? Punya dong. Apa namanya? Subscribe dong YouTubeku, tapi ya Subscribe YouTube. YouTube bener ya? Iya dong. Namanya apa? Irfan Sos, tapi Irfan spasi SOS. Ya, Irfan Sos. TikToknya apa TikTok? TikToknya itu Panudinir ya kalau nggak salah, Irfanudin ya kalau nggak salah. Bener kan nih mau gua tulis di sini. Bentar, bener aku TikTok lupa nama TikTok Ya itu apa. Allah. Beneran. Aku lupa nama TikTokku. Oh, Ipanta. @Ipanta IP4NTA Ipanta. Mau ditambahin teh nggak boleh katanya. Instagramnya Irfanudin. FB-nya nggak ada. Oke. Ada ding. Tapi aku nggak mau ngomong ah. Udah biarin aja lah. Masa lalu ini. Oke. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir ini. Serem. Asli serem. Makasih ya, Bang Irfan. Sama-sama Mas. Ya. Saya juga terima kasih nih udah diundang nih. Ya, sekali lagi nih teh pucuk, di endorse nih teh pucuk ya, nih. Nih minumnya teh pucuk, teh pucuk. Tolong dong di endorse nih channel. Endorse. Ditunggu teh pucuk. Oke. Terima kasih yang belum di-subscribe. Kalau di-subscribe, di-share, like, komen yang banyak biar makin banyak ininya lah apa? Tambah-tambahannya, kalau ada kekurangan tolong disampaikan, gak usah malu-malu. Terus apalagi ya, jangan lupa ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rimba Channel.